Salam, selamat pagi untuk anak-anak pada hari ini. Mari kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita pada hari ini. Dan hari ini kita berbicara tentang gereja dan orang muda. Materi lanjutan terkait dengan orang-orang muda di dalam gereja. Baik, seputar orang muda yang kadang sering dilontarkan atau diperkatakan orang-orang tua terkait dengan memahami orang muda. Kadang orang tua berkata bahwa orang muda itu dianggap belum memiliki pengalaman dalam melakukan banyak hal. Yang kedua, orang tua kadang berasumsi bahwa orang muda masih belum bisa memegang komitmen dan konsistensi. Ketika dipercayakan sesuatu, orang muda masih sering pelin-pelan dan belum memiliki pendirian. Nah, orang muda ini juga mudah diombang-ambingkan, belum memiliki prinsip yang kuat. Jadi tidak bisa komitmen. Lalu orang muda juga sering diasumsikan masih emosian. Jadi kecerdasan emosinya belum terkendali. Lalu orang muda juga cepat bosan, ya. Nah, ini asumsi kadang orang-orang tua melontarkan pemahamannya menyikapi orang muda. Nah, tetapi pada satu kenyataan bahwasannya orang muda itu atau gereja membutuhkan orang muda dalam pelayanannya. Ya, jadi tidak dipungkiri dalam gereja itu juga ada orang-orang muda. Selain orang tua, anak-anak, ada orang-orang muda. Jadi orang muda adalah tiang gereja, ya, generasi yang sangat perlu dimatangkan, dipersiapkan untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan gereja di era ke depan. Gereja membutuhkan tokoh-tokoh muda, gereja membutuhkan pemimpin-pemimpin muda yang energik, yang punya visi dan misi, yang punya konsep-konsep baru terkait untuk mengembangkan pelayanan di gereja. Orang muda adalah potensi, ya, yang belum dieksplorasi, belum digali semaksimal mungkin. Jadi dari materi pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas bahwa Tuhan aja memakai orang-orang muda dalam pelayanannya. Tuhan memakai orang-orang muda energik, potensial seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Daniel, dan lain-lain sebagainya. Jadi orang muda itu tentu seperti Rasul Paulus berkata kepada Timotius, engkau memang masih muda, tapi orang tidak boleh pandang remeh. Jadilah teladan, ya, jadilah teladan, agen perubahan. Nah, kontribusi orang muda dalam gereja lokal. Nah, orang muda itu kan kreatif, inovatif, ya, namun kadang ide ataupun buah pikir gagasan berseberangan dengan selera orang tua. Jadi golongan tua yang ada di gereja, kadang kalau orang muda memberikan masukan, memberikan buah pikir, kadang bertentangan. Nah, orang muda tentu lebih energik, lebih kuat, lebih tangguh, lebih banyak tenaganya untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan yang ya bisa diberikan, ya, kepada orang muda. Nah, orang muda sangat besar dampaknya bagi pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam gereja-gereja lokal. Nah, kita belajar dari Paulus. Paulus tidak bisa bekerja sendiri. Nah, Rasul Paulus adalah tokoh penting dalam sejarah gereja, khususnya di Perjanjian Baru. Namun, Rasul Paulus tidak bekerja sendirian. Paulus ditemani oleh sejumlah rekan atau asistennya seperti ada Lukas, ada Barnabas, ada Lydia, ada Timotius. Ini orang-orang yang bersama dengan Paulus membangun pekerjaan untuk mewartakan Injil. Nah, pekerjaan Injil atau pemberitaan Injil, pewartaan Injil tidak dapat dilakukan oleh Rasul Paulus seorang diri. Dia butuh mitra, rekan untuk boleh bersama. Dalam pelayanan gereja butuh mitra dan rekan dalam mewartakan Injil. Sama dengan Rasul Paulus tadi. Ia tidak bisa mewartakan Injil sendiri. Sama, gereja juga tidak bisa. Hanya golongan tua yang melakukan misi. Gereja tidak dapat bergerak sendiri.
ia butuh mitra, ia butuh kalangan tua, butuh kalangan muda, semua pihak harus berkontribusi. Gereja dalam pewartaan Injil akan semakin efektif jika melibatkan banyak pihak, termasuk orang muda. Gereja mesti menghargai usaha dan upaya orang muda dalam pelayanan. Ada banyak hal yang dapat diperbuat oleh orang muda dalam gereja. Selagi orang muda diabaikan, maka penjangkauan orang muda akan terhambat. Karena terkadang orang muda lebih tahu ya apa yang dilakukan untuk menjangkau orang muda. Nah, ciri orang muda di dalam Tuhan itu mereka memiliki visi dan misi untuk pekerjaan Tuhan. Lalu orang muda itu percaya diri, ya, energik, ya, orang muda yang sudah dipulihkan gambar dirinya di hadapan Tuhan, sudah mengalami pertobatan. Orang muda yang kreatif, energik, dan memiliki hati dalam pelayanan. Orang muda yang tentunya humble atau rendah hati, ya. Nah, orang muda dan dunianya. Tidak dipungkiri, orang muda juga memiliki dunianya yang harus dikelola oleh gereja. Orang muda tidak bisa dilepaskan begitu saja supaya jangan jadi liar. Nah, orang muda itu memiliki khas dunianya. Orang tua dan gereja perlu mengakomodir, mempersiapkan wadah buat orang muda. Mungkin ibadah pemuda, mungkin komunitas orang muda yang tentu dimonitoring oleh orang tua. Nah, orang muda ini memiliki program ya yang efektif buat mereka bisa mengembangkan kapasitas, mengembangkan hubungan satu dengan yang lain. Benarkah orang gereja membutuhkan orang muda? Tentu jawabannya benar. Ya, gereja, orang muda adalah masa depan gereja. Gereja tidak bisa berjalan seorang diri tanpa orang muda. Gereja yang tidak memberikan perhatian kepada orang muda, maka gereja itu akan mati. Karena tidak akan ada generasi penerus dalam gereja. Gereja mesti mempersiapkan orang-orang mudanya untuk masa depan gereja yang lebih baik ke depan. Kesimpulan pada hari ini, gereja membutuhkan orang muda dalam kelangsungan pelayanannya. Orang muda adalah harapan dan masa depan gereja yang perlu dipersiapkan sebaik dan semaksimal mungkin. Libatkanlah orang muda dalam pelayanan gereja lokal agar mereka merasa memiliki pelayanan tersebut. Ini saja penjelasan saya pada pagi hari ini untuk kalian. Silakan disimak dan silakan kalian menanyakan jika ada hal yang kurang dipahami dari materi penjelasan pada hari ini. Baik, kita tutup dengan doa pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar tentang orang muda dan gereja. Biarlah kami orang-orang muda ini memberikan kontribusi dan dampak besar dalam perkembangan pekerjaan Tuhan di gereja lokal kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tetap semangat, antusias untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak, khususnya di gereja lokal kami. Berkati orang tua, berkati semua orang yang sekarang sedang mengerjakan kebaikan. Tuhan memberkati seluruh guru-guru kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur hari ini. Amin. Baik anak-anak saya, terima kasih untuk atensi perhatian hari ini kebersamaan kita. Tuhan memberkati dan salam.